Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Dan yang terpenting, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman aglonema saya yang semakin istimewa, semakin roset, rimbun, sehat. Siapa sih yang tidak ingin aglonemanya seperti ini? Semakin sempurna, semuanya pasti mau. Nah, bagaimana agar bisa tumbuh sehat, subur, roset, warna semakin jadi, semakin istimewa? Teman-teman bisa mengikuti saya sampai akhir video ini agar bisa mendapatkan manfaat. Oke teman-teman, ini adalah aglonema Rinjani Golden. Warna goldennya semakin sempurna, sehat dan subur. Lihat teman-teman, ini kelihatan masih basah karena di tempat saya sering hujan. Jadi ini termasuk aglonema yang kehujanan, makanya semakin bagus. Apakah aglonema harus ditempatkan di ruang terbuka sehingga mendapatkan air hujan dan kehujanan? Tentunya tidak. Nah, bagaimana yang seharusnya? Teman-teman tetap bisa mengikuti saya sampai akhir video ini. Sebelum ke pembahasan intinya, bagaimana cara saya merawatnya, kita lihat dulu keindahan aglonema Rinjani Golden ini. Batang daun berwarna merah, sangat cantik. Kemudian kita lihat bawah daun berwarna merah juga, semakin cantik. Jadi dari batang sampai ke bawah daun berwarna merah. Kemudian bentuk daun bermangkok. Nah, seperti ini teman-teman. Bermangkok menjadikannya semakin indah. Warnanya kebanyakan golden, menjadikannya semakin mewah. Lihat teman-teman, garis-garisnya sangat jelas. Garis tengah daun berwarna merah. Kalau ini daun yang masih muda teman-teman ya, nanti juga akan seperti yang golden ini. Masih daun muda ini. Nah, ternyata ini pucuknya habis dimakan ulat lagi. Ini teman-teman, habis dimakan ulat satu. Memang dari kemarin ada ulat saya buang, ini habis satu daun. Untungnya ya rimbun sekali, subur, jadi tidak terlalu kelihatan. Sudah dihabiskan ulat satu daun. Kita lihat
keindahannya luar biasa. Nah, ya kan teman-teman, bawah daun kelihatan bermangkok. Jadi cara saya merawatnya teman-teman, karena Aglonema rinjani golden ini termasuk besar, jadi potnya juga agak besar seperti ini. Namun lubang potnya juga harus diperhatikan di bagian bawah, harus bagus, sehingga saat disiram air menetes. Lihat teman-teman ya, nggak terlalu bersih karena memang penempatannya yang menyebabkan begini. Yang pertama, saya menggunakan ya pot yang tentunya agak besar, kemudian lubangnya bagus, sehingga saat disiram air mengucur keluar. Yang kedua, media sekam yang sudah difermentasi, kemudian kelihatan hitam karena basah. Kemarin hujan dan kehujanan. Jadi ini kunci pertama, potnya harus bagus. Yang kedua, medianya. Kalau sudah bagus keduanya ini, otomatis kalau kita menanam aglonema, yang penting aglonemanya yang ditanam itu sehat, insya Allah akan tumbuh sehat dan subur. Setelah penanaman, kita lanjut ke penempatan. Aglonema rinjani golden ini saya letakkan di teras samping, sehingga cahayanya cukup, sirkulasi udara bagus. Akhirnya tumbuh sehat dan subur seperti ini. Warnanya semakin bagus karena cahayanya cukup. Perkembangan daun maksimal karena sirkulasi udara lancar. Jadi bukan di ruang terbuka saya tempatkan teman-teman ya. Kalau di ruang terbuka tidak ada atapnya yang menutupi, itu berjemur sepanjang hari, bisa gosong daunnya. Kalau diletakkan di luar ruangan, di ruang terbuka, harus ada minimal paranet di atasnya yang melindungi, minimal. Kemudian kalau hujan, mendapatkan tempias air hujan, makanya daunnya kelihatan masih basah. Selanjutnya, untuk menambah nutrisinya, saya memberikan pupuk organik berupa POC atau pupuk organik cair. Tentunya yang saya buat sendiri. Yang kedua, nutrisi tambahannya yaitu air lindi. Itu juga saya buat sendiri. Yang ketiga, vitamin B1. Tapi bukan buatan sendiri. Tetapi saya beli di toko pertanian vitamin B1. Jadi itulah 3 jenis yang saya pakai untuk menambah nutrisinya. Vitamin B1, POC, air lindi. Akhirnya tumbuh sehat dan subur seperti ini. Tidak menggunakan pupuk kimia, tetapi bisa tumbuh sehat dan subur. Sangat menarik. Kemudian perawatan lain, jika sering berganti musim, kadang panas,
kadang hujan. Sekali-sekali disemprot dengan fungisida atau bakterisida untuk menghindari bakteri dan jamur yang bisa merusak daun, batang, bahkan akar aglonema. Kalau ulat itu tidak bisa dihindari, cara menghindarinya kita harus memeriksanya, karena ulat sangat suka dengan aglonema, suka sekali makan daun aglonema, teman-teman. Nah, karena si meong sudah datang ini, jadi kita cukupkan ya teman-teman. Semoga video saya kali ini bisa menghibur, bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.